Nabi Ishak dilahirkan setelah bapaknya berusia 100 tahun, 14 tahun setelah kelahiran Ismail. Usia ibunya ketika mendapat berita gembira tentang kelahiran Ishak adalah 90 tahun. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak. Dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada, pula, yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata. Surat Asy-Syafa'at ayat 112-113. Dalam kisah ahli kitab disebutkan bahwa Nabi Ishak menikah dengan seorang wanita bernama Rifka binti Batwail ketika bapaknya masih hidup. Saat itu beliau berusia 40 tahun. Pada awalnya sang istri mandul, kemudian dia berdoa kepada Allah agar diberi keturunan, akhirnya sang istri pun hamil, kemudian melahirkan 2 orang anak. Anak pertama bernama Aisu, di kalangan bangsa Arab lebih dikenal dengan nama Al-Ish. Dialah yang menjadi nenek moyang bangsa Romawi. Sedangkan anak kedua bernama Yakub, atau dikenal dengan nama Israel, yang kemudian menjadi rujukan nasab Bani Israel. Nabi Ishak lebih mencintai Al-Ish, karena dia anak pertama. Sedangkan istrinya lebih mencintai Yakub karena dia yang paling kecil. Suatu saat, ketika usia Nabi Ishak sudah tua renta dan pandangannya lemah, dia menginginkan makanan berupa binatang buruan. Maka, diperintahkannya Al-Ish untuk pergi berburu dan memasakkan untuknya. Dia berjanji akan mendoakan keberkahan baginya. Untuk itu, pergilah Al-Ish mencari buruan. Sang istri, Rifka, yang mengetahui hal tersebut memerintahkan si bungsu, Yakub, untuk menyembelih 2 ekor kambing yang terbaik di antara kambing-kambingnya dan agar dibuatkan makanan sebagaimana yang diinginkan bapaknya lalu dihidangkan agar dia didoakan olehnya. Kemudian Rifka memakaikan Yakub pakaian saudaranya. Di leher dan tangannya ditempelkan kulit kambing, karena saudaranya orang yang berbulu lebat sedang dirinya tidak. Lalu Yakub datang dan menghidangkan makanan tersebut. "Siapa engkau?" tanya Ishak. "Anakmu," jawab Yakub. Suaranya adalah suara Yakub, sedangkan kulit dan bajunya adalah Al-Ish. Ujar sang bapak sambil memeluk sang anak dan meraba-rabanya. Setelah selesai makan, Nabi Ishak mendoakan Yakub agar dia menjadi anak yang memiliki kedudukan paling tinggi di antara saudara-saudaranya, menjadi pemimpin mereka dan bangsa sesudah mereka, serta agar sang anak diberi rizki dan keturunan yang banyak. Ketika Yakub keluar dari ruangan bapaknya, datanglah Al-Ish seraya membawa pesanan bapaknya, lalu sang bapak bertanya, "Apa ini wahai anakku? Ini makanan yang engkau inginkan. Bukankah engkau telah membawa sebelumnya? Lalu aku memakannya dan kemudian aku telah mendoakanmu?" "Tidak, demi Allah." Ketika itu, taulah Al-Ish bahwa saudaranya telah mendahuluinya. Dia sangat marah sekali sehingga dia sempat mengancam akan membunuhnya jika sang bapak telah meninggal. Lalu dia minta bapaknya untuk mendoakannya dengan doa yang lain. Oleh karena itu, Nabi Ishak mendoakannya agar keturunannya menjadi penguasa di muka bumi dan agar mereka diberi rizki dan buah-buahan yang banyak. Mengetahui ancaman kakak kepada adiknya, sang ibu memerintahkan Yakub untuk pindah ke tempat saudaranya bernama La'aban yang tinggal di negeri Haran dan menetap di sana hingga kemarahan saudaranya mereda dan agar Yakub menikahi putri La'aban. Dia pun minta kepada suaminya Ishak untuk menyuruh hal serupa kepada Yakub dan mendoakannya, lalu Nabi Ishak pun melakukannya. Nabi Yakub akhirnya pergi meninggalkan kampungnya di akhir malam. Suatu saat ketika berada di sebuah tempat, dalam perjalanannya, dia tidur dengan meletakkan kepalanya pada sebuah batu. Lalu dalam tidurnya dia melihat tangga yang turun dari langit hingga ke bumi. Dia melihat para malaikat turun naik, lalu Allah Tabaraka wa Ta'ala berkata kepadanya, "Sungguh aku akan memberkahimu dan akan memperbanyak keturunanmu, dan akan aku jadikan tempat ini bagimu dan keturunan sesudahmu." Ketika bangun dari tidurnya, Yakub merasa gembira dengan mimpi tersebut. Dia bernazar, jika nanti dia telah kembali ke tengah keluarganya niscaya akan dia bangun sebuah tempat beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan apa saja yang Allah karuniakan kepadanya, 1/10-nya untuk Allah. Kemudian batu yang digunakan sebagai alas kepalanya ketika tidur diberi tanda dengan minyak agar mudah dikenal. Dia namakan tempat itu dengan nama, Baitul Ail, maksudnya adalah Baitullah. Itulah tempat yang kini disebut Baitul Maqdis yang dibangun oleh Nabi Yakub sebagaimana akan dikisahkan kemudian.